peristiwa transaksional di mana saudara S memang dengan sengaja meracun tiga korban tersebut. Bang, awas ini bang, kalah bang. Itu ngapain sih abu-abu, woi? Nah, itu gitu ya. Yang abu-abu, nunduk dikit. Satu keluarga yang terdiri dari ibu dan dua anak ditemukan tewas di sebuah rumah kontrakan di Warakas Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat 2 Januari lalu. Kondisi jenazah mengeluarkan busa di mulut karena keracunan. Di lokasi kejadian juga ditemukan anak korban bernama Abdullah Syauhi Jamaluddin yang berusia 22 tahun dalam kondisi luka-luka. Setelah dilakukan penyelidikan, terungkap bahwa Syauhilah yang membunuh ketiga korban menggunakan racun. Tersangka berada di TKP sebagai alibi dan melukai tubuhnya menggunakan kembang api. Syauhi juga berpura-pura menangis saat pemakaman ibu serta dua saudaranya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Onkoseno jelaskan Syauhi sempat dibawa ke rumah sakit karena ditemukan dalam kondisi kritis. Penyidik menemukan titik terang setelah tak menemukan racun pada tubuh Syauhi. Dari hasil observasi kejiwaan ditemukan bahwa pelaku merasa jengkel dan dendam terhadap ibunya karena sering dimarahi. Kasus pembunuhan telah direncanakan dengan membeli racun tikus di warung pada Rabu 31 Desember 2025. Tersangka merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Korban meninggal yakni ibu bernama Siti Solihah 50 tahun serta anak pertama dan bungsu Afia Aldillah dan kemudian Adnan Al-Jabrar. Akibat perbuatannya, Syauhi dapat dijerat pasal berlapis yakni pasal 459 KUHP tentang pembunuhan berencana dan atau pasal 467 KUHP tentang penganiayaan berat dan atau pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak subsidiar pasal 458 KUHP tentang pembunuhan. Tapi di sini kami selalu kasat Polres Jakarta Barat menjelaskan mengenai rangkaian penyidikan dan penyidikan yang kita lakukan. Jadi pada tanggal 2 Januari kita ada informasi penemuan meninggal 3 orang tersebut, kemudian kita lakukan olah TKP. Setelah itu untuk korban-korban kita melakukan otopsi di rumah sakit Polri yang dilakukan oleh dokter forensik. Kemudian pada 1 orang yang pada saat itu sudah ditemukan saudara S ya, itu juga kita bawa ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan dan sudah diperiksa kesehatan jiwanya. Kemudian rangkaian pemeriksaan ini berjalan hingga akhirnya pada tanggal 4 Februari atas hasil pemeriksaan dari lapor, dokter dan juga bukti toksikologi serta hasil pemeriksaan saksi, hasil pengamatan kami berdasarkan barang bukti lainnya, sehingga kami menetapkan saudara S sebagai pelaku atau tersangka dari perkara peristiwa transaksional di mana saudara S memang dengan sengaja meracun tiga korban tersebut. Juga dari hasil pemeriksaan kami, motivasi dari pelaku adalah dendam kepada keluarganya karena merasa diperlakukan berbeda dan sering dimarahi oleh ibunya. Untuk lebih detail terkait bukti-bukti forensik dan kandungan akan disampaikan oleh
Jadi pada tanggal 2 Januari 2026 pada pukul 7.30 kurang lebih, kami mendapatkan informasi bahwa adanya korban 3 orang meninggal dunia dalam satu rumah yang berada di TKP. Adapun korban yang diidentifikasi yaitu yang pertama seorang ibu-ibu inisial SS umur 50 tahun, kemudian seorang perempuan AF 27 tahun, kemudian seorang laki-laki atau anak inisial AD umur 14 tahun. Kemudian di TKP juga terdapat satu orang laki-laki inisial MK umur 24 tahun. Setelah kami tanya, setelah ditanyakan ke RT atau lingkungan sekitar, diketahui bahwa korban ini atau yang terdapat di lokasi adalah satu keluarga yang tinggal di satu rumah, yang mana ada seorang ibu dengan 3 orang anak. Nah, kemudian di lokasi juga yang menemukan ada satu orang laki-laki yang juga saudaranya. Jadi keluarga ini ada 4 bersaudara dengan satu orang ibu, yang mana ayahnya sudah meninggal dunia sebelumnya. Kemudian satu orang tersebut ditemukan dalam keadaan lemas di dalam kamar mandi. Kemudian penyidik melakukan tindakan pertama di TKP, antara lain memasang polis lain dan mencari saksi-saksi yang ada di lingkungan, termasuk mencari CCTV yang ada di sekitar lokasi. Setelah itu kami tentunya menghubungi lapor, kemudian Inavis untuk melakukan olah TKP. Mungkin untuk olah TKP bisa dijelaskan oleh Kasat Reskrim. Hanya kalau udah pakai plastik sini, nggak pakai itu, nggak kabin mobil. Ini lama ya? Kompol, AKBP Makassar. Minggu
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.